Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kandang luar angkasa besar berwarna ungu keabu-abuan di langit jauh tiba-tiba menunjukkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang dapat melihat bahwa dinding ruang yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Hanya dalam sekejap, busur yang terdistorsi semakin mengecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan apapun. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski jaraknya cukup jauh, kabut racun berwarna ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan besar seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun tersebut. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar, tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan liar. Kabut racun berwarna ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Setelah kabut racun hilang, dua sosok yang disembunyikan di dalamnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah, bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tidak jauh dari dokter peri kecil, gambaran Xie Bian sangat menyedihkan karena dia bersimbah darah segar. Banyak bekas darah saling bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah telah patah. Darah segar mengalir dari tempat retak dan menetes ke bawah. Hal ini dipicu oleh wajahnya yang putih pucat dan ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak garang. Mempelajari luka mereka berdua, jelas bahwa pertarungan yang terjadi di dalam kabut racun berwarna ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit dibandingkan pertarungan antara Medusa dan pelindung Tai. Namun, jika dilihat dari aura kedua belah pihak, sepertinya Xie Bi cederayan lebih serius. Kemunculan mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah ini terhenti. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka berdua. Dasi pelindung misterius itu telah jatuh ke tangan Xiao Yan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Bian. Setan tua Xie, sepertinya, keterampilan roh darah milikmu ini tidak sekuat yang aku duga. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xie Bian saat dia berbicara dengan nada padat. Kamu hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun sedih milikmu. Apa gunanya menjadi sombong? Jika kamu tidak memiliki tubuh racun yang menyedihkan, ini, mustahil bagimu untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan aku yang tua ini mengingat bakat dan usiamu. Xie Bian mengertakkan gigi saat dia menjawab. Dia tidak menyangka pelepasan tubuh racun sedih secara menyeluruh akan menghasilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Dokter peri kecil dengan samar mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya pihak yang kalah yang akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun sedih untuk mendapatkan kekuatan ini, tubuh racun sedih ini juga menyebabkan dia kehilangan banyak hal. Tetapi kamu tidak perlu menertawakannya. Setiap kali tubuh racun sedih ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racunmu selangkah lebih dekat kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Hancurkan saja dia, tidak perlu membuang-buang nafasmu. Tawa terdengar dari bawah saat wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Yang mengejutkan mereka adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Bian terkejut ketika mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam matanya yang aneh berwarna ungu keabu-abuan. Di sisi lain, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu?
Dokter peri kecil bertanya dengan terkejut setelah merasakan bahwa aura pelindung Tai sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Ya, ya, Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Biyan dan berkata, sepertinya kamu tidak dapat menghabisinya. Apakah Anda memerlukan saya untuk campur tangan? Saya telah memasukkan darah tubuh racun sedih saya ke dalam dirinya. Dia akan mengalami kesulitan untuk lolos dari kematian hari ini. Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapukannya ke Xie Biyan di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan apa yang disebut darah tubuh racun yang menyedihkan dari tubuhnya. Hihi, aku yang dulu mungkin mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana hari ini. Tapi kalian semua juga harus membayar harga yang mahal jika ingin aku yang dulu mati. Xie Biyan mengangkat wajahnya dan menunjukkan senyuman kejam pada kelompok Xiao Yan. Tongkat di tangannya terbanting ke tanah, dan terlihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya secara padat. Selain itu, seseorang dapat melihat darah mendidih di dalam lepuh darah tersebut. Cara merebusnya yang menakutkan membuat orang merinding saat rasa dingin muncul di hati mereka. Xiao Yan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Biyan. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit Do Zong yang menghancurkan diri sendiri sangatlah menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lepuh darah di tubuh Xie Biyan semakin besar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya melebar hingga batasnya. Kelompok Xiao Yan sedang bergegas pergi ketika suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Biyan sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih tertegun, Xie Biyan memperlihatkan senyuman buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu demi satu. Mulutnya melebar dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Biyan tiba-tiba melebar dan cahaya hitam pekat sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar, itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya sepertinya sedemikian rupa sehingga mampu terbang di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Biyan ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil yang berjarak 100 meter. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak terkejut dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan Xie Biyan. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan Dou Qi ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan Dou Qi yang kuat di bagian luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka terbentuk. Namun, tiba-tiba hal itu berubah ketika hendak menyerang tubuh mereka. Ia segera bergegas menuju Xiao Yan di sisi mereka. Sasaran serangan Xie Biyan sebenarnya bukanlah dokter peri kecil, melainkan Xiao